Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita berjumpa dengan kuliah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 bab 5, yaitu tentang sholat wajib. Nah, setelah menerima pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjalankan sholat secara tertib, membiasakan sholat secara tertib, membiasakan hidup tertib, menjelaskan pengertian sholat, dan menyebutkan rukun sholat. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Islam merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia sudah menegakkan tiang agama atau menegakkan agama Islam. Nah, apa sih pengertian sholat? Ada yang tahu? Pengertian sholat secara bahasa berasal dari kata as-sholah yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dalil apa yang melandasi perintah tentang sholat? Yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, sholat fardu. Anak-anak, dalam sehari semalam kita menunaikan sholat fardu berapa kali? Iya, pintar. Sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, sebelum mendirikan sholat, kita harus mengetahui rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika mendirikan sholat. Dan rukun sholat itu ada 12. Yang pertama, niat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu berdasarkan niatnya, tak terkecuali adalah sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Apabila kita tidak mampu berdiri, kita bisa mendirikan sholat dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, bisa dengan cara berbaring. Apabila berbaring pun tidak mampu, maka bisa menunaikan sholat dengan isyarat atau kedipan mata. Rukun sholat yang ketiga adalah membaca takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Tumak ninah adalah tenang, tidak tergesa-gesa. Rukun sholat yang keenam, i'tidal atau bangun dari ruku'. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud.
Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11, membaca salam. Dan yang terakhir, tertib. Tertib itu artinya harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, sekarang niat sholat fardu. Bu Guru yakin pasti kalian semuanya sudah hafal dengan niat sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh. Niatnya, usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sholat zuhur. Usolli fardhos zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sholat asar. Usolli fardhol asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sholat isya. Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Gimana anak-anak? Udah kan? Setelah itu kita membaca takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Kalian pastinya sudah hafal. Kemudian bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita baca sebanyak 3 kali ya anak-anak. Setelah ruku, rukun selanjutnya adalah i'tidal atau bangun dari ruku. Bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud, kemudian bangun dari sujud. Bacaannya duduk di antara 2 sujud, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu membaca tahiyat akhir dan bacaan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan, dan Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke kiri. Gimana anak-anak? Untuk pelajaran hari ini bisa dimengerti ya? Nah, Bu Guru ingin memberikan PR kepada kalian. Yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Secara istilah, sholat artinya adalah titik-titik. Kemudian yang kedua, perintah sholat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat titik-titik. Ayat berapa anak-anak? Tadi sudah diterangkan di awal ya. Yang ketiga, segala sesuatu harus dikerjakan ketika mendirikan sholat adalah mutlak harus dipenuhi. Jika kita lupa atau meninggalkan salah satunya, maka sholat kita menjadi apa? Batal apa tidak? Yang keempat, salah satu hal yang harus dikerjakan ketika mendirikan sholat diantaranya adalah niat. Karena niat merupakan titik-titik sholat. Dan yang kelima, sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Suatu hari, Alvaro terjatuh dan kakinya mengalami cedera, sehingga tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri. Maka, Alvaro bisa melakukan sholat cara apa kalau nggak bisa berdiri? Nah, kalian tahu ya, tadi sudah diterangkan di awal. Nah, itu PR buat kalian di rumah dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, cukup sekian dari saya. Guru ucapkan selamat belajar dan selamat bertemu kembali di pelajaran PAIBP kelas 3 pada pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.